warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kembali dengan saya Doyo di sini untuk menemani sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman malam hari ini. Kita kedatangan tamu spesial dalam podcast Kabar Sukowati, kabar inspiratif. Ya, di samping saya saat ini ada beliau pemuda tangguh ya, hitungannya pemuda tangguh karena beliau masih umur muda dan beliau sudah meraih prestasi menjadi contoh buat kita semua. Pasti penasaran contoh-contohnya apa, dia menjadi prestasi apa, dia telah meraih apa. Nanti akan dijelaskan oleh beliau sendiri. Namanya Mas Gesang. Oke, ya, benar ya? Benar Mas, belum ganti Mas. Oh, iya. Sama. Nama lengkapnya siapa Mas? Ya, kenalkan nama saya sejak kecil belum berubah, yaitu Derek Gesang Karsanto. Bisa dipanggil Bro Derek juga bisa, dipanggil Mas Gesang juga bisa, monggo lah terserah. Iya. Tapi lebih akrabnya dipanggil ya Mas Gesang aja Mas Gesang, karena menurut saya nama itu membawa banyak berkah dan keberuntungan. Oh, ya. Hingga sampai saat ini ya Mas ya. Ya, sampai saat ini masih luar biasa ya. Beliau ini orang yang sangat luar biasa. Di Sragen sendiri beliau termasuk perangkat desa termuda ya Mas ya. Sebenarnya ada juga sih yang lebih muda Mas, tapi kalau yang kemarin pas saya di desa Plosokerep itu yang paling muda memang. Ya, beliau yang jenengan yang paling muda ya. Oke, ya. Langsung saja, tema kali ini adalah kabar inspiratif yang mana nanti akan menyajikan beberapa motivasi yang bisa kita ambil dari beliau yang telah mengalami berbagai macam rintangan-rintangan, tantangan-tantangan hingga mendapatkan prestasi sampai di titik saat ini. Boleh Mas ini sedikit cerita tentang profil jenengan, bermula dari apa dulunya? Ya, kalau latar belakang saya sebenarnya kalau lulusan pendidikan, jadi saya sarjana pendidikan bahasa Inggris, tetapi selama kuliah sebenarnya lebih banyak ke bisnis, jadi konsennya itu lebih banyak ngurusi bisnis sebenarnya. Jadi lulus pun ya semacam kayak lulusan gitu ya. Jadi apalagi saya jadi guru dan ketika lulus malah kok jadi guru gitu loh. Iya. Ya saya mikirnya kalau jadi guru itu memang nggak bisa sembarangan orang ya. Artinya kalau hanya setengah-setengah, apalagi sekarang banyak yang WB itu saya sebenarnya juga sedih ya. Karena tentu akan mempengaruhi, apalagi pendidikan kan kita nggak bisa main-main gitu. Jadi setelah lulus kuliah akhirnya juga banyak melakukan aktivitas pelayanan di gereja, di masyarakat. Kemudian juga pernah juga saya jadi kerja di pabrik pernah, kemudian jadi lesing juga pernah, dan terakhir kemarin sebelum jadi perangkat desa kebetulan bisa menjadi pendamping lokal desa di Kecamatan Ngerampal, di 4 desa, yaitu Desa Kebon Romo, Bilangsari, Bener, dan juga Ngarum di situ. Itu berarti emang dari awal mulai lulus kuliah itu udah tidak di pendidikan tapi lebih ke hal-hal bermasyarakat lainnya ya Mas? Iya, betul. Itu awalnya menjadi pendamping desa itu di umur berapa itu? Waktu itu sebenarnya saya ikut tes itu tahun 2017 kalau nggak salah itu. Sebenarnya itu saya nggak lulus langsung ditempatkan, jadi lulus cadangan. Jadi lulus cadangan itu kan kita nggak tahu ya, artinya wah ini situasinya keterima atau enggak. Jadi saya awalnya sudah pergi untuk cari kerja yang lain, di lesing, kemudian pada akhirnya 2019 saya waktu itu masih ingat, di bulan Juli saya di WA oleh di koordinator kecamatan waktu itu, koordinator kabupaten, terus akhirnya dipanggil pelatihan baru penempatan seperti itu. Jadi bermula dari di pendamping desa itu ya? Pendamping lokal desa maksudnya. Pendamping lokal desa. Nah, ini sekarang menjadi perangkat desa itu apa yang memberikan iming-iming kepada jenengan sehingga dari pendamping lokal desa atau sekarang menjadi perangkat desa ini gitu? Kalau iming-iming sebenarnya tidak ada sih Mas, karena kalau secara penghasilan atau gaji mungkin ya lebih tepatnya jadi PNS atau mungkin jadi pengusaha gitu. Tapi saya melihatnya jadi perangkat desa itu satu pekerjaan yang sangat mulia ya, karena di mana kita bisa mengelola satu anggaran, kemudian kita juga punya wewenang untuk menentukan nasib orang satu desa itu, masyarakat lokalnya. Jadi bayangkan ketika saya menjadi pengusaha katakanlah,
mungkin saya bisa untuk dana CSR 100 juta itu Ya. dipakai untuk beli beras paling hanya untuk beberapa orang, dan itu pun satu waktu. Tapi ketika saya menjadi perangkat desa, saya bisa mengelola dana kurang lebih ya 3 miliar atau 4 miliar itu bisa langsung untuk ke masyarakat. Tanpa pakai uang saya bisa berbuat baik, berbuat banyak kepada masyarakat. Langsung diberikan kepada masyarakat Ya, tentunya untuk pembangunan ya, sistem pembangunan di desa itu ada bidang pemerintahan, kemudian di bidang pembangunan dan pemberdayaan, pembinaan, dan juga bencana alam seperti itu. Berarti banyak anggaran desa itu yang jenengan ini untuk menyalurkan dana yang awalnya itu untuk masyarakat dan benar-benar untuk masyarakat. Ya betul. Jadi dananya banyak, cuma terkendala atau mungkin jadi problem ya. Problem yang terjadi adalah terkait dengan SDM ya, SDM dari pemerintah desa itu sendiri, kemudian juga SDM yang terbatas, kemudian fasilitas, dan ini pekerjaan yang mulia tapi kalau dikelola orang-orang katakanlah dalam tanda kutip memang perlu banyak upgrade lah istilahnya, perlu banyak upgrade, perlu banyak ditingkatkan, dan terlebih juga hati atau passionnya memang harus di situ. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Jadi kalau perangkat desa ini posisi itu kalau hanya termotivasi dengan uang ya nanti repot gitu loh, dan ini butuh lah. Padahal sebenarnya menjadi pemerintah itu hanya masalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang di desa terutama ya. Sebenarnya desa itu punya banyak potensi, tetapi kita tidak bisa melihat potensi itu. Jadi kalau saat ini saya cuma pengen berusaha bagaimana kita melihat suatu masalah itu menjadi suatu potensi untuk bisa kita selesaikan, yang bisa menghasilkan. Katakanlah kita melihat contoh persoalan sampah. Nah, sampah ini kan bagi sebagian besar orang adalah masalah. Tapi bagi seseorang yang punya penglihatan lain, ini bisa menjadi suatu potensi yang menghasilkan keuntungan gitu loh. Ini hanya masalah sudut pandang aja sih. Betul. Jadi perlu dimaksimalkan terkait dengan SDM di pemerintah desa, pemerintah kabupaten pun juga sama seperti itu. Jadi bermula dari niat panjenengan di situ, akhirnya jenengan dari pendamping lokal desa naik di perangkat desa. Ya. Kalau boleh tahu itu berapa kali itu Mas? Di apa sekali langsung jadi atau mungkin ada step-stepnya berapa kali gitu? Ya kalau saya ngikut pendaftaran ya, saya hitung kurang lebih 6 kali. Tapi kalau yang pertama yang ada satu yang memang saya ndak ngikuti tes itu karena waktu itu berhalangan. Jadi totalnya ada 5 kali dan baru diterima yang kelima ini. Jadi tes kelima saya diterima seperti itu. Sedikit cerita persaingan karena kemarin awal mau saya beri judul itu lebih ke ini bukan suatu jabatan yang money politik gitu. Ya. Nah, itu tapi judulnya itu terlalu keras gitu. Nah, ini kan sudut pandang orang-orang biasanya kan kalau perangkat desa itu kan pasti money politik kan seperti itu. Nah, berbeda seperti panjenengan yang saya dapat informasinya ternyata jenengan dari pendamping lokal terus kemudian bisa naik di perangkat desa dan jenengan nggak menggunakan money politik. Iya, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa di sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini terkait dengan money politik atau katakanlah KKN dan lain sebagainya itu bisa semacam lumrah terjadi ya. Jadi memang ya itu tantangan awal saya. Jadi berangkat dari tahun 2020 itu saya melihat bahwa ya ini perangkat desa terutama ya itu memang perlu ditingkatkan terutama dengan SDM-nya, tetapi saya melihat satu tantangan yang sangat-sangat besar. Pasti. Ya pasti saya melihat itu sangat kayak raksasa gitu ya. Saya melihat ini raksasa, tapi saya punya Tuhan yang maha kuasa, punya Tuhan yang maha segalanya. Jadi saya betul-betul mengandalkan Tuhan bagi hidup saya. Waktu itu saya mulai dari doa. Jadi saya berdoa di tepatnya kurang lebih di tanggal 30 September kalau nggak salah. Itu saya pengen banget Tuhan, pengen minta tolong supaya Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya supaya bisa menjadi seorang perangkat desa. Tetapi ya ini beban yang cukup besar sehingga harus saya persiapkan dengan baik gitu. Seperti itu. Ya memang dari pasti kan pandangannya kan di hal-hal
seperti itu. Ini Iya. perangkat desa pastinya money politik yang itu. Nah itu menjadi tantangan yang besar pasti ya. Tapi berkat itu pasti nggak lepas lah dari dukungan orang tua ataupun orang sekitar ya pasti. Mungkin support dari orang tua setelah dari melangkah ke perangkat desa ini apa? Oke. Sebelum hingga saat ini sudah di perangkat desa ini. Ya kalau sebelum menginjak ke support dari keluarga atau dari rekan-rekan ya, saya pengen juga sampaikan ya teman-teman kaitannya dengan kenapa bisa seperti ini ya. Salah satunya saya betul-betul mempersiapkan diri saya siapkan sendiri. Jadi ada satu rumus yang sebenarnya ini rumus yang kita semua tahu, yaitu rumus menjadi orang bejo. Ya, rumus jadi orang bejo itu ada dua, yaitu bertemunya kesiapan dengan kesempatan. Nah kalau siap kesempatannya ada, berarti itu kita bejo. Tapi ada juga yang semacam ini ya, katakanlah kita nemu uang gitu ya. Kita bisa melihatnya itu kan satu bejo kan, tapi bisa saja itu adalah suatu ujian bagi kita. Jadi kalau kita ambil kita sendiri tidak siap, tidak mengalami kesiapan ya, itu bisa jadi masalah bagi kita. Jadi rumus itu yang saya lakukan, saya terapkan. Yang pertama, saya memang memperkuat diri saya. Jadi saya butuh kekuatan yang super istilahnya ya, kekuatan super untuk bisa mengalahkan tantangan yang saya anggap raksasa itu. Kekuatan super itu sebenarnya ada kok, bukan sesuatu yang apa ya, yang tidak dipahami. Ini sangat mudah sekali kita bisa pahami ya, terutama bagi kita yang memang orang-orang yang beragama, kita yang punya Tuhan. Jadi kita harus memposisikan diri memiliki kekuatan. Jadi kalau saya juga membedakan kekuatan itu ada dua, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan rohani. Nah pertanyaannya adalah, orang kuat itu adalah kuat secara fisik atau secara rohani menurut jenengan? Secara fisik sih, kalau kita hidup di dunia loh ya, itu secara fisik. Secara tapi fisik ya. Kalau menyangkut tentang keimanan, maka yang paling utama adalah iman itu tadi. Berarti kan rohani kita. Jadi sederhana sekali. Jadi kalau yang kuat itu sebenarnya roh atau jasmaninya, jelas rohnya. Kenapa? Karena kalau rohnya hilang atau rohnya pergi, fisik itu udah lemas, tidak bisa gitu. Jadi ya mati kan situasinya. Situasinya kan mati. Jadi karena roh kita meninggalkan kita ya, kita akhirnya jadi lemah dan mati gitu. Jadi roh itu perlu kita tingkatkan. Kalau secara teknik itu ya mungkin bisa di beberapa agama ada ya, termasuk kayak saya bisa juga belajar tentang ilmu tasawuf, bagaimana kita meningkatkan kesadaran diri, kemudian dari sabar, tawakal dan lain sebagainya itu lewat beberapa metode, terutama juga membaca kitab suci dan lain sebagainya itu. Di Kristen pun juga sama, ada istilah kepenuhan Allah. Jadi di mana kita belajar bagaimana kita kalau Jawanya itu manunggaling kaula Gusti itu loh. Nah, jadi ketika kita memiliki kesatuan roh dengan Sang Pencipta itu kita memiliki kekuatan yang besar untuk mengalahkan segalanya, dan itu perlu latihan, perlu ibadah, perlu ya puasa dan lain sebagainya. Jadi kekuatan roh itu yang akan mendorong kita untuk kita semangat di dalam melakukan berbagai latihan. Nah, roh yang kuat itu gambarannya semacam ini, Mas. Kadang kan ada ya orang yang semangat sekali tapi posisinya dia capek tapi masih semangat. Saya sendiri pun ketika melatih ini tuh banyak sekali, saya itu pas belajar ya, saya belajar pagi, siang dan malam. Setelah bangun pagi, kemudian siang atau sore, kemudian sebelum tidur itu saya belajar. Jadi kadang belajar tangannya nulis tapi sudah merem gitu loh. Itu saya sering sekali. Kenapa? Karena ya ini kita memperkuat roh itu, kemudian supaya tidak mudah capek, supaya tidak mudah emosi. Itu roh itu perlu ditingkatkan lewat ibadah-ibadah kita. Jadi kalau kita belajar juga ya, ada teorinya David R. Hawkins kalau nggak salah itu. Jadi ada tingkat level energi manusia. Jadi energi yang terendah itu nilainya 20 poin. Tapi kalau energi yang paling tinggi level pencerahan itu ada di atas 700 poin sampai 1000 poin ya.
Jadi kita bagaimana bisa meningkatkan energi kita di poin paling tinggi. Nanti teman-teman bisa buka lah, bisa baca teori itu. Jadi kita untuk mengukur kekuatan kita tuh di situ secara rohani. Tapi kalau secara fisik ya angkat beban, kemudian lari, kemudian itu secara fisik seperti itu. Ya. Tetapi fisik pun juga terbatas. Artinya kita terbatas oleh rohani kita juga. Jadi saya juga belajar kursus, kemudian les, lihat YouTube. Jadi kertas-kertas itu bisa kalau hari ini tak kumpulkan ada 3 box gitu lah, 3 box kardus itu. Jadi itu memang seolah-olah kalau masalah soal itu ngerjain gampang lah, sambil merem tuh bisa. Makanya saya juga heran kenapa kalau saya sampai baru kelima kali itu bisa lolos, padahal saya sangat yakin nggak mungkin saya nggak lolos di tes pertama gitu. Karena ya tahu sendiri, karena latar belakang saya dan juga upaya saya gitu loh, termasuk kesiapan secara non teknis pun saya juga siapkan, baik itu bawa bekal, kemudian bawa peralatan mandi karena berangkatnya itu pagi biasanya tes ya. Di jam 3 jam 2 itu kadang ya harus mandi di lokasi. Jadi tidak ada satu titik pun yang saya lewatkan. Jadi semuanya itu memang perlu kekuatan, dan kekuatan itu bisa kita upayakan. Kemudian juga kalau fisik juga ya olahraga kecil-kecilan. Nah, ya rutin. Tapi kebetulan kemarin juga waktu itu ngepasi ikut ujian CPNS di Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan itu ada tes fisiknya. Jadi saya mempersiapkan tes untuk Kementerian Perhubungan dan juga perangkat desa itu jadi 2. Awalnya nggak niat sih sebenarnya tes di CPNS itu saya kaget waktu itu SKD saya itu nilainya 422 kalau nggak salah. Itu sangat tinggi sekali menurut saya, karena mikirnya kemarin ya paling passing grade lah gitu loh. Masa aku bodoh-bodoh banget kan, aku ya rotok pede karena aku sinau gitu loh. Jadi waktu itu kaget lah ketika sudah tahu bahwa ini nanti lanjut ke SKB, itu ada tes fisiknya, kemudian berat badan juga ideal. Waktu itu saya 70, karena latihan rutin dan juga puasa dan sebagainya itu sampai ke angka 60, turun sampai 60 lagi kok malah kesidian kelongnya kok kakean gitu lagi. Terus kemudian saya tingkatkan untuk berat badan ideal di 62-63 dan waktu tes fisiknya di Kemenhub itu juga nilainya 100 tapi yang SKB-nya yang nggak lolos. Jadi ya nggak lolos gitu loh waktu itu. Tapi pada ujungnya kemarin juga lolos juga gitu. Jadi pada intinya kan tetap kita secara dohir dan batin tetap kita imbangi ya. Kuncinya di situ ya berarti ya. Ya terutama dohir Mas. Jadi karena memang ya keseimbangan itu kadang sulit, tetapi minimal ada keunggulan lah. Keunggulan itu yang penting rohani kita itu benar-benar kuat. Jadi kadang saya juga heran ya, tokoh-tokoh agama itu sebenarnya kalau melakukan sesuatu yang ya tidak terpuji itu sebenarnya mereka itu sangat lemah sebenarnya. Jadi seolah-olah penampilannya kuat, tetapi ketika diuji dengan situasi tertentu akhirnya dia jatuh. Artinya apa? Dia sebenarnya orang lemah. Gitu secara rohani, pakaian secara pakaian ya, cara pakaian, jabatan, tetapi sebenarnya rohnya sangat lemah sehingga digoda ini bahkan muncul dari niat sendiri untuk melakukan kejahatan, sebenarnya dia itu lemah gitu loh. Dan bahayanya di situ. Iya. apalagi di posisi perangkat desa ini ya Mas. Bahayanya di situ kalau enggak diimbangi dengan iman, diimbangi dengan rohani yang kuat, banyaklah kasus-kasus yang terjadi. Ya betul, godaan-godaan itu banyak. Jadi mungkin saya sendiri tuh kemarin itu sempat pesimis juga dengan hidup saya gitu. Nah, ini agak sharing agak lebih dalam ya. Aku tuh sampai mikir aku nek iso mati dan cepet lah ngurip kayak ngene iki gak penak gitu loh. Ada satu sisi itu, tetapi di satu sisi memang saya sendiri karena melatih itu di usia sekarang itu saya lebih enjoy, lebih seneng karena seolah-olah itu sudah tidak pengen apa-apa. Nah, level ini tuh bisa dicapai biasanya ya orang-orang di usia yang sudah mendekati level sepuh ya, tetapi saya bersyukur kalau hari ini pun beberapa kali kan kalau di perangkat desa ataupun di desa itu kan banyak sekali ya iming-iming dan lain sebagainya itu. Akhir-akhir ini itu saya sudah bisa banyak menolak beberapa iming-iming itu gitu ya. Iming-iming gitu tadi. Ya karena ya itu ternyata ketika saya melatih ini kebutuhan-kebutuhan kita itu Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Jadi nggak perlulah kita istilahnya menyeleweng dari apa yang kita lakukan, menyeleweng dari jabatan kita yang sebenarnya Tuhan itu sudah pikirkan.
kadang gini lah, katakanlah kasarannya ini memang isunya ya kita tidak bisa pungkiri ya, yang terjadi money politik dan lain sebagainya. Orang selalu berpikir bahwa ketika saya setor berapa juta, ratus juta dan lain sebagainya itu, saya bisa mendapatkan keuntungan atau istilahnya balen lah dari apa yang saya hasilkan di pekerjaan tersebut, baik itu di apapun lah, jabatan dan sebagainya. Dia berpikir akan dapat sekian gitu. Tapi pertanyaannya adalah, pernah enggak dia berpikir berapa yang akan dikeluarkan? Kan nggak mungkin pernah. Jadi ngertinya aku entuk oke. Padahal sing ditokne iki gak ngerti. Nah ini kan sebenarnya orang akan melihatnya secara ini artinya dia tidak bisa bijaksana melihat satu kesempatan itu. Kenapa? Ya karena sesuatu yang tidak baik, rezeki yang kita dapatkan secara tidak baik itu membawa kutuk sebenarnya. Iya, betul. Bagi kita dan juga keturunan kita, uang-uang yang nggak beres, uang yang nggak benar itu. Cuman kita belum menyadari, ngertine bar entuk semene, ngekei semene, entuk semene, aku ngetokne semene akhirnya jadi turahan. Mungkin kita selamat di generasi kita, tapi itu mengandung kutukan bagi generasi-generasi selanjutnya. Jadi kita kadang kan melihat, wah wong sugih-sugih mbiyen pake sugih kok anake saiki dadi koyo ngene. Mbiyen bae sugih saiki kok putune dadi koyo ngene lah. Ya itu karena ya hukum karma ataupun hukum tabur tua itu memang seperti itu. Jadi paling enak itu kita menerima berapapun yang kita hasilkan dengan keringat kita sendiri, dengan rezeki yang baik. Karena kan itu juga menguji kita, menguji kita, kemudian juga menjadi bagaimana kita senantiasa bergantung pada Tuhan. Jadi kita mengandalkan Tuhan dan seluruh kehidupan kita sebenarnya sudah ditanggung. Jadi nggak mungkin Tuhan itu membuat kebutuhan kita tidak terpenuhi, Dia sendiri yang menciptakan kita gitu loh. Ya ini konsep mungkin di seluruh agama sama ya, semacam ini ya. Jadi ya kita harus menyadari keberadaan Tuhan di kehidupan kita seperti itu. Pada intinya kalau bicara dengan hasil itu ya hasil yang didapatkan yang bisa disyukuri sih. Iya. Kalau nggak bisa disyukuri ya itu mungkin belum rezeki Bang. Iya. Karena kalau disyukuri kan pasti udah bisa mencukupi kebutuhan kan gitu ya Mas. Iya. Bisa. Kan nggak apa ya, nggak maruk banget pengen ini, pengen itu, nggak gitu kan. Tapi bener ya Mas, memang banyak cobaan, bahkan sampean baru saja ini udah melewati beberapa cobaan diiming-imingi kayak gitu tadi ya Mas ya. Ya termasuk di proses awal kan juga waktu itu saya juga pernah ditawari di ya pendaftaran itu. Iya. Bahkan mungkin nilainya jauh lebih sedikit dari yang mungkin hari ini terjadi gitu loh. Mungkin saya dapat kuota khusus ya karena orangnya kok mesak gamer kayak kuota khusus gitu. Tapi itu pun saya tolak gitu loh. Kenapa? Karena saya tahu kalau rezeki seperti ini kan mengandung kutukan bagi keturunan saya. Sehingga saya mau tidak mau harus berusaha sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya, dan ketika katakanlah saya tidak keterima pun saya juga tidak ada masalah. Ini terkadang kan ketika kita mengendalikan kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, akhirnya kita jatuh kepada berbagai-bagai pencobaan yang akhirnya membuat kita jatuh. Hari ini mungkin kita selamat, tapi belum tentu kan keturunan kita, anak kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Intinya sesuatu yang dimulai baik ke belakangnya pasti baik lah. Iya. Tapi kalau dimulai buruk dulu, ya pasti endingnya tetap buruk. Ya, endingnya pada akhirnya akan buruk. Iya, pada akhirnya. Ya. Kalau saya sering dialog dengan teman-teman kayak gitu ya kayak gitu sih Mas. Jadi kalau memulai apapun ya dimulai dengan baik aja. Gitu. Meskipun baik itu sangat berat ya, berat sekali. Berat sekali. Kita akan mengalami beberapa keterbatasan kok. Ngene ra iso, tapi yo piye meneh wong iki pengen sing apik gitu loh. Kita harus memulai sesuatu yang baik, apalagi generasi muda sekarang yang sekarang hopeless, kemudian juga ya memandang segala sesuatunya pesimis, akhirnya melewati jalan-jalan tertentu. Nah ini ya kita kalau seperti ini terus negara akan hancur Mas. Jadi negara hancur itu karena itu, KKN sebenarnya, bukan karena apa yang mungkin SDM dan sebagainya, tapi karena korupsi gitu. Iya. Itu memang budaya, tapi tidak harus kita teruskan. Ya harus mulai. Harus kita mulai istilahnya patahkan stigma-stigma itu, rumus-rumus dunia yang saat ini mungkin membuat kita jadi pesimis. Wah gak mungkin orang gudit, gak mungkin iso dan sebagainya. Iya, tetapi ya kalau kita tidak mulai merubah itu ya kasihan. Artinya kasihan generasi yang mendatang akhirnya akan selalu
melihat segala sesuatunya itu negatif dan buruk gitu. Betul. Memang rumit. Ya rumit, tapi ada persiapan itu tadi. Ya persiapan penting, persiapan itu penting. Persiapan sehingga kan Mas Gesang ini nggak bingung, walaupun dia nggak keterima pun paling ya hanya koreksi saja. Kurang tuh di sini. Tapi kan biasanya kalau yang maaf aja ya, beberapa kan ya, kita melihat sendiri ya Mas ya, seperti yang ada di isu itu ada money politik, ketika nggak jadi mereka stres atau bahkan mereka masuk penjara atau bahkan mereka lebih durga lagi. Ya bisa aja. Ketika keterima pun juga gila bisa ada. Gila. Keterima gila, orang terima ya gila juga ada. Jadi ya macam-macam lah. Dunia ini bisa membuat kita gila kalau kita tidak memperkuat diri sendiri. Tapi ini yang pasti panjenengan sampai di titik saat ini tidak atas panjenengan sendiri. Ya tentu. Pastinya ya Mas ya. Ya. Mungkin dukungan dari orang tua mensupport ataupun orang sekelilingnya atau takut dengan atau waspada lah dengan posisi-posisi itu. Pasti kan ada ya Mas ya. Nah, jangan di posisi itu itu bahaya gini. Terus mungkin ada yang dukung. Ya ini memang harus dibenarkan, sistem yang seperti ini memang harus dibenarkan. Karena saya pernah bersama dengan teman-teman pemuda peduli desa itu pernah mengungkit sedikit permasalahan di desa, dan itu akhirnya menjadi sudut pandang orang-orang awam itu. Oh iya Mas, ternyata benar Mas, desa ada masalah ini, dan ternyata di situ banyak pemain kan seperti itu. Pada intinya kan orang tua pasti ada ketakutan atau dukungan pasti ya Mas ya. Nah, itu kalau dari orang tuanya jenengan itu bagaimana? Ya kalau orang tua saya sendiri, terkhusus ibu saya memang tidak terlalu banyak mengerti situasi yang saya alami ya. Jadi kalau ibu saya lebih banyak ya berdoa, kemudian juga menangis ya, intinya pengen supaya anaknya itu bisa baik lah istilahnya seperti itu. Karena ya latar belakang saya orang miskin sebenarnya Mas. Jadi dari keturunan ibu saya, dari mbah saya itu mungkin saya orang yang paling sukses saat ini. Jadi perangkat desa saya paling sukses, paling jos dewe gitu. Mencapai kesuksesan ya, gitu. Kalau ibu saya banyak berdoa bagi saya, kemudian sebenarnya kalau anak istri juga mendukung, karena istri saya juga posisinya sedang persiapan waktu itu untuk P3K. Jadi sebenarnya gantian kita belajar itu, istri saya waktu jam ini, saya jam ini. Jadi sehari itu gantian belajar sambil ngomong ya, sambil aktivitas dan lain sebagainya. Kita ganti. Jadi kita sendiri ya memotivasi ya, saling belajar ya supaya tugasmu iki. Jadi kita sama-sama belajar, berjuang bareng bersama gitu. Kalau istri dan anak saya juga mudah diatur juga. Tapi yang paling penting adalah waktu itu saya memang punya guru ya. Jadi punya guru yang membimbing saya, membina saya dan memberi contoh yang baik bagi saya juga, bahwa ketika kita mau berjuang dengan benar, kita berjuang benar-benar mengandalkan Tuhan, tentu Tuhan akan memperhatikan itu sebagai upaya kita untuk kita akan ditolong oleh Tuhan itu. Jadi waktu itu saya masih punya guru yang selalu support saya, tapi pada akhirnya beliau meninggal karena kena COVID waktu itu. Jadi sepanjang setelah 2020 sampai 2021 beliau meninggal itu berdoa supaya saya bisa jadi perangkat desa gitu. Mungkin sampai nafas terakhir itu masih berdoa bagi saya supaya saya jadi perangkat desa. Merestui ya? Iya, kalau guru saya itu memang seperti itu. Kemudian support dari rekan-rekan ya, terutama dari TPP, tim pendamping dari Kecamatan Ngerampal, ada Mas Joko, ada Mbak Eni, Mas Danang, kemudian OPD dari Kecamatan Ngerampal, dan juga teman-teman di desa itu juga mensupport saya. Artinya saya punya banyak energi ya. Jadi katakanlah satu orang memberikan satu kata-kata positif itu kan energinya terserap bagi saya. Begitu juga kalau ada yang negatif, kalau saya negatif saya tolak. Tapi kalau positif saya ambil selalu mengambil hal-hal positif yang teman-teman saya lakukan. Kemudian ada juga komunitas-komunitas yang lain, baik itu dari komunitas gereja, komunitas lintas agama, kemudian komunitas peduli politik juga ada. Pokoknya macam-macam lah, dari banyak sekali dukungan yang saya dapatkan, sehingga saya masih straight tetap berdiri berjuang demi ya supaya negara ini jadi benar gitu loh. Seperti itu. Paling tidak kalau nggak negara ya di desa lah. Iya. Minimal di desa. Tapi ini beritanya udah sampai nasional kok. Iya, kemarin sempat sampai juga perangkat desa tapi tidak memakai money politik, benar-benar pure murni, dan itu
hasil dari potensi sendiri. Nah, maka dari itu ini tim kabar ini kemarin mendapatkan itu, ayo kita agendakan untuk podcast kayak gitu. Iya. Tapi itu kan direktur kita kan Mas Joko kan kontak ke jenengan kan buat kita untuk kabar inspirasi. Jadi biar kaum muda khususnya yang masih muda-muda atau yang baru lulus kuliah atau yang masih di bangku kuliah bisa mematahkan kalau kamu mau berpolitik di jabatan-jabatan pemerintahan tidak harus menggunakan money. Yeah. Tapi selama memiliki tekad, iman yang kuat, apalagi Mas? Ya tekad, iman yang kuat, kemudian juga bekal ya Mas ya. Tekun berjuang dulu, semangat terus. Kesempatan-kesempatan itu jangan kita lewatkan. Karena kadang ada satu orang yang sudah menyerah, kemudian sebelum tanding sudah menyerah. Jadi kesempatan itu harus. Makanya kan bertemunya kesiapan dengan kesempatan itu tidak bisa dilepaskan. Jadi satu sama lain berkaitan. Jadi kesempatan yang diambil tapi kita harus siap gitu loh. Jadi ketika itu bertemu pas gitu. The right man in the right place gitu. Mantap. Seperti itu. Karena aku sempat salut sih Mas. Karena ya pandanganku sendiri loh ya kalau terkait perangkat desa itu ya pastinya money politik. Tapi itu bisa terpatahkan oleh jenengan gitu. Yeah. Dari nggak pakai money politik, jenengan melalui tes 5 kali dan kelima baru keterima, itu ternyata selama kita punya usaha pasti bisa. Iya. Ya, siapa tahu ke depan teman-teman yang seumuran saya ini bisa menjadi perangkat desa yang muda dan bisa membawa perubahan seperti itu. Karena kejam ya Mas ya. Kejam. Kalau selama di pendamping bisa kejam nggak itu? Maksudnya di desa-desa itu dalam arti kejam nggak? Sebenarnya kejam atau tidak kejam tergantung persepsi kita. Jadi karena kalau melihat kekejaman ya dunia ini kan karena isinya ya penuh kekejaman karena dunia dikuasai oleh dosa gitu loh. Jadi ya kita orang-orang yang baik, orang-orang yang merasa baik dan orang-orang yang pengen benar ini harus benar-benar berjuang gitu loh. Jadi kalau nggak dimulai dari perjuangan nggak mungkin gitu loh. Jadi di sini saya berdiri supaya itu menjadi contoh bagi teman-teman terutama anak-anak muda dan justru saya kompor-kompori ya ini ya supaya anak-anak muda yang baik ini terjun ke politik, kemudian incar posisi-posisi pemerintahan, terutama di pemerintah desa, pemerintah daerah, incar posisi-posisi strategis itu, tetapi juga hati-hati gitu loh. Jadi jangan sampai kita menduduki posisi itu justru kita untuk memanfaatkan sesuatu yang menjadi tidak baik atau untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain gitu loh. Jadi kalau bisa ya memang yang baik yang tidak baik ini kita geser dengan orang-orang yang baik gitu. Seperti itu. Ya kalau masalah kejam tidak kejam ya itu kan kita kalau mengandalkan Tuhan ya tadi ya. Tentu Tuhan akan lindungi dan pikirkan. Saya sendiri pun waktu kemarin juga ditelepon banyak orang dan iki kok edanimen ya. Pemerintah mbok lawan. Wah tekan Pak Jokowi itu tangga-tangga saya loh. Kenal Pak Jokowi itu padahal saya ndak begitu Mas Teh ya kenal tapi Mas Teh ora iso sembarangan datang gitu loh. Itu kan cuma lewat media tapi ya itu bentuk-bentuk perjuangan kita tapi Tuhan menolong. Artinya waktu terutama di Bon Romo ya itu saya sangat sempat nangis ya beberapa waktu itu nangis. Waduh. Jadi memang ya berat gitu loh. Artinya sakit gitu rasanya seperti ini. Tapi ya bersyukur waktu itu ya sudah selesai dan saya juga cukup sedih ya pada posisi-posisi itu memang ada satu kejadian yang membuat saya betul-betul sedih ya. Terlepas ada kaitannya atau enggak itu memang saya berdoa khusus sebenarnya untuk pemerintahan desa di Kebon Romo terutama untuk Bu Lurah dan keluarganya karena suaminya Bu Lurah itu kan sakit gitu ya. Jadi waktu saya ketemu face to face itu juga saya waktu awal-awal kenal itu juga saya ingin berdoa supaya suami Bu Lurah itu sembuh. Tapi pada proses itu entah ada kejadian berkaitan atau enggak meninggal di posisi itu gitu. Jadi saya sangat ya mendalam sekali artinya ya sudah. Dan waktu itu kan saya berproses akhirnya ya sudah artinya sudah selesai artinya saya sudah tidak perlu apa-apa dan saya sudah harus mengikhlaskan itu semua dan kembali berjuang di tempat-tempat yang lain gitu seperti itu. Jadi ya ada nuansa sedihnya ada senangnya naik turun naik turun dinamis. Nah, tetapi saya memiliki kekuatan itu tadi ketika kekuatan itu masih terus saya latih ya saya masih punya nafas untuk terus berjuang. Jadi konsistensi perjuangan ini tidak bisa didapat dengan
sembarangan gitu loh. Ini butuh proses yang berat. Seperti tadi ya, kalau orang menguasai tasawuf itu kan juga luar biasa prosesnya. Saya tidak membayangkan orang yang sudah selesai di dunia ini nggak pengen apa-apa, merasa bahagia, damai sejahtera itu ya. Kalau hari ini sulit dengan tantangan situasi seperti ini, tapi saya berproses ke arah situ supaya saya memiliki 700 sampai 1000 poin itu, meskipun ya turunnya di 500 atau 600, tapi minimal saya lebih tinggi daripada yang lain yang orang-orang tidak memperhatikan ke level poin energi itu tadi. Membayangkan saja udah berat. Ya, sebenarnya nggak berat. Karena belum sampai di titik itu. Ya memang perlu latihan ya. Ini juga saya juga belajar, artinya masih bisa jatuh juga, apalagi nanti kemarin wah jadi perangkat desa saya tadi sugih no gitu. Aduh, berat juga. Karena padahal sebenarnya nggak, kalau kita jujur itu sebenarnya ya nggak banyak juga sih hasilnya di situ. Yang penting disyukuri, itu akan mendatangkan kelimpahan bagi kita. Gitu. Saya pernah waktu hari-hari kemarin itu juga ya karena saya berusaha baik itu. Jadi pernah ya sering mungkin kan honor perangkat pendamping lokal desa itu kurang lebih sekitar 1.900.000 gitu ya. Jadi 1.900.000 untuk hidup sebulan ya, meskipun istri saya juga memiliki penghasilan tapi kan juga tidak banyak. Itu ketika nota-nota saya kumpulkan, saya biasa ya kalau belanja apapun itu biasanya memang nota saya ambil, saya minta kalau tidak ada nota saya tulis dik mau tuku cilok misalnya 5.000 tak tulis ning catatan. Ya karena saya memang seneng seperti itu gitu. Akhir bulan itu saat hitungnya bisa sampai 4 juta 5 juta loh, ini duitnya kok ngendi gitu. Hasilnya 1.900.000 tapi bisa mendapatkan sampai 3,5 juta 4 juta. Ini kadang saya juga berpikir ini duitnya kok ngendi, beras saja saya tidak pernah nganggar kayak gitu loh. Jadi ya inilah pemeliharaan Tuhan bagi kita ketika kita benar-benar pengen berjuang ya bersama-sama gitu. Kebaikan, jadi rezeki yang baik itu mendatangkan kebaikan bagi kita dan keturunan kita. Nah, ini kan kenapa saya juga jadi perangkat desa itu, supaya saya bisa berbuat baik pada banyak orang, supaya nanti keturunan saya bisa mendapatkan kebaikan juga. Jadi artinya kita kan juga tidak hidup hanya untuk diri kita kan. Kan itu juga diteruskan ke anak kita, cucu kita, seperti itu. Anak cucu pasti ngunduh gitu. Dan itu harus kita ingat ya, kalau kita orang yang beribadah itu ya, apalagi kalau ngapunten kalau di Islam ibadah 5 kali. Saya sendiri pun ibadah sehari juga 5 kali. Saya ada waktunya, kapan saya baca Alkitab isinya apa itu saya juga catat gitu. Jadi saya juga 5 kali, bahkan terkadang jam 1 jam 2 itu saya masih kontemplasi dan sebagainya. Itu supaya kita selalu ingat bahwa kita itu hidup ini tidak untuk kita sendiri, tapi juga ada keluarga kita, ada keturunan kita, seperti itu, masa depan. Jadi ya tinggalkanlah hal-hal yang kurang baik itu gitu. Mulailah kita benar-benar menjadi orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan semula gitu. Tetap di garis. Iya, betul. Semua agama saya rasa mengajarkan itu ya gitu. Tapi di baik itu pasti cobanya berat sih Mas. Iya. Saya pribadi ngerasa di baik itu cobanya berat. Berat Mas, berat sekali karena udah melangkah baik, tiba-tiba teman datang. Yuk gini. Iya. Iya, betul sekali. Apalagi kalau pas posisi tes seperti ini kan juga ya, orang-orang yang nggak baik itu juga datang ini gitu. Ya memang kita harus bisa menolak. Contoh kalau anak-anak sekolah, anak-anak SMA atau kuliah itu kan ada teman-teman yang ngerokok, kemudian ada teman-temannya yang istilahnya mabuk-mabukan atau narkoba atau apa ya. Salah satu caranya kita harus menghindari mereka. Ya kita tidak berteman dengan mereka. Jadi kita kalau hanya berteman dengan orang-orang itu saja atau teman-teman kita saja, ya kita akan standar-standar itu. Ya makanya kita harus melompat, meninggalkan teman-teman yang negatif, meninggalkan teman-teman yang tidak baik untuk bisa bergabung kepada orang-orang yang lebih baik, orang yang pikirannya maju. Kalau sekarang kita banyak ngerasani, ya jangan hanya ngerasani tapi kasih solusi bagi negara ini. Negara ini butuh banyak orang-orang yang memberi solusi, bukan hanya istilahnya mengumbar sesuatu yang tidak baik gitu loh. Ya kita dukung lah program pemerintah, kita dukung generasi muda supaya semakin hari semakin baik gitu. Terus harapan dari panjenengan di perangkat desa ke depannya ini seperti apa Mas? Secara pribadi jenengan nanti di perangkat desa itu jenengan punya harapan yang bagaimana? Kalau harapan sebenarnya lebih kepada bagaimana saya sendiri bisa mengerjakan tugas-tugas saya dan tanggung jawab dengan baik ya, terutama itu.
Kemudian ya kalau secara realnya saya harus mendukung Pak Lurah supaya sukses. Kemudian juga supaya pemerintah desanya baik. Ya Pak, yang menjadi tugas-tugas tanggung jawab saya kerjakan dengan baik. Tapi kalau kaitannya dengan spesifik pekerjaan ya salah satunya kemarin melihat IDM ya, Indeks Desa Membangun di pelosok Kerep ini masih berkembang. Dan ini kita targetkan, kalau saya pribadi berusaha mengejar supaya bisa 1 tahun atau 2 tahun ke depan bisa jadi desa mandiri. Nah ini satu pencapaian yang harus kita kejar. Kemudian dalam waktu dekat ini saya banyak sekali melakukan beberapa aktivitas keliling-keliling sana, koordinasi, kemudian juga ketemu ini supaya permasalahan di desa pelosok Kerep ini bisa saya segera dapatkan gitu. Karena yang paling penting itu kita kalau jadi pemimpin atau jadi pemerintah itu tahu ada masalahnya apa, sehingga kita bisa carikan solusi secara bertahap gitu. Kemudian juga supaya program-program yang ada berjalan, manajemen juga baik, lembaga, kemudian pemerintahan desa itu kompak. Karena selama ini saya melihat juga komunikasi di pemerintahan desa itu sangat buruk gitu. Jadi ini dan ini saling mencurigai, ini dan ini saling tertutup. Kalau bisa itu memang seluruh informasi yang ada di desa itu go public gitu loh. Jadi ya termasuk APBDes dan lain sebagainya. Kalau perlu di itu dikasih APBDes, kemudian LPJ ben wong udah moco ben belajar gitu loh. Ya kalau kita nggak ada unsur apapun kan semua harus terbuka. Termasuk kemarin saya dapat SK saya foto, saya upload, SK-nya seperti ini, siltapnya sekian, sawahnya sekian, bahkan saya kasih foto loh kayak sawahku ning kono seperti itu. Jadi ya harus seperti itu supaya publik juga percaya gitu loh dengan pemerintahan, dengan citra yang hari ini menurut saya juga semakin memburuk. Kita harus memberikan satu output yang berbeda gitu loh. Jadi transformasi di pemerintahan, mulai dari pemerintahan desa itu bisa terjadi. Yang penting Pak Lurah saya bisa sukses gitu aja. Kalau Pak Lurah saya sukses, tentu nanti saya sendiri juga akan mengikuti gitu loh. Jadi tugas tanggung jawab saya di situ. Gitu. Ya ini udah cukup lama. Ini mungkin yang terakhir ini harusnya closing statement, bisa diulang sekali lagi untuk kaum muda, para pemuda-pemuda khususnya di Sragen, untuk closing statementnya. Monggo. Ya untuk closing statement dan juga pesan-pesan ya untuk anak-anak muda di Sragen khususnya. Ketika hari ini kita masih memiliki waktu di masa-masa muda ini, memang masa muda ini bisa menjadi satu masa yang sangat sulit. Jadi kalau kita belajar dari masa itu, masa remaja ya, remaja pemuda itu masa yang paling sulit sebenarnya. Karena kalau masa muda kita selamat, ya kita akan selamat sampai selesai, sampai akhirnya. Tapi kalau kita sudah rusak di situ, ya kita akan rusak selamanya gitu. Mungkin teorinya sederhananya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah hari ini kita masih muda, pergunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk melakukan banyak hal yang positif, melakukan sesuatu yang berguna, melakukan sesuatu yang berdampak bagi masyarakat lewat setiap apapun yang bisa kita lakukan. Jangan pesimis, artinya kita memang menghadapi situasi yang sulit, menghadapi tantangan yang besar, tetapi ketika kita positif dan kita terus mengandalkan Tuhan, tentu Tuhan akan menolong kita. Kemudian latihan juga penting, jadi nggak boleh kita itu kalau mau melakukan apapun kita nggak latihan. Kadang ada orang yang tes CPNS nggak perlu latihan, nah itu sama aja dia buang-buang waktu, karena nggak mungkin dia terima gitu loh. Jadi ya bejo itu nggak seperti itu gitu loh. Jadi kita harus latihan, terus latihan, terutama latihan roh ya, yang tadi saya sampaikan tadi, latihan roh secara agama apapun teman-teman bisa lakukan supaya energi kita semakin hari semakin naik. Kemudian juga latihan fisik, kesehatan juga penting. Kemudian juga memadukan hal-hal yang bersifat spiritual, intelektual, kemudian dengan reality yang ada di lapangan. Jadi intinya memang ada tantangan, memang ada hambatan, tetapi selama kita memang benar-benar mau berusaha dan berjuang dan terus berjuang dengan konsisten, pasti akan menemukan satu titik di mana kita akan mencapai keberhasilan. Dan itu butuh konsistensi, butuh rutin selalu melakukan. Kemudian juga semakin meningkatkan diri dengan berbagai kemampuan-kemampuan yang lain, pengembangan ya istilahnya. Jadi hari ini mau tidak mau kita harus bisa melakukan banyak hal. Kita dituntut tidak hanya
bisa di satu bidang, tapi bidang-bidang lain kita harus kuasai juga supaya kita bisa menjadi satu generasi ya istilahnya tadi sempat kita ngobrol ya tentang expert generalis ya itu memang kita memang memiliki pekerjaan yang kadang kita harus fokus, tetapi kita juga memiliki kehidupan yang lain yang tentu bisa kita lakukan juga. Jadi hidup itu jangan terlalu monoton lah istilahnya, kita perlu bisa melakukan banyak hal, coba banyak hal sampai pada akhirnya kita menemukan titik di mana kita mencapai kesuksesan seperti itu. Konsistensi sangat penting. Ya, mungkin itu aja Mas. Oke, ya. Teman-teman bisa diambil hikmah dari Mas Gesang ini ya buat kita semua kaum muda ya. Semoga kedepannya kita tetap sukses, kedepannya kita tetap lebih diberi keimanan terkait keimanan, karena ya penting juga Mas iman itu. Iya. Lebih penting daripada yang lain kalau menurut saya. Secara iman itu penting. Nah, walaupun beda agama, saya Islam, panjenengan Kristen, itu kita sama-sama punya iman. Itu penting banget iman itu. Karena di situ pokoknya hidup itu di situ. Saya sampai titik ini ya karena itu. Betul. Saya kuat di sini juga karena itu juga. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, itu yang bisa kita obrolkan untuk kedepannya. Nanti kalau insya Allah ini akan ada part 2 dengan Mas Gesang lagi. Nanti kalau kawan-kawan, teman-teman pengen melontarkan pertanyaan-pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar, requestnya untuk membahas apa. Karena ini baru pertama kali Mas, Kabar Sukowati melakukan podcast pertama kali ini Mas. Napa nggih? Tinggalnya kemarin-kemarin sudah toh. Kemarin beda. Kemarin udah. Ini baru pertama kali. Oh iya. Ya, mungkin cukup itu saja dari saya selaku host dari Kabar Sukowati, Mas Ismi Guna ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Mas ya. Terima kasih.